Ada lelaki, ada wanita. Ada sehat, ada sakit. Ada manis, ada pahit. Ada tawa dan ada tangis. Ada suka dan duka. Ada atas dan bawah. Ada untung dan buntung. Ada sukses dan ada gagal. Ada kaya, ada miskin. Ada mudah, ada sulit. Dan sikap manusia menghadapi kondisi yang berubah-ubah. Yang memang seperti itu sunnatullahnya. Sikap manusia menghadapi kondisi itu bermacam-macam. Tergantung pola pikir dia. Tergantung keyakinan dia. Ada yang tatkala sehat, Allah berikan kebugaran di fisiknya. Malah digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Atau kurang bermanfaat. Kalau sedang sakit, malah kerjanya emosi, marah-marah. Tidak menerima kondisi yang ada. Ada yang tatkala suka, dia berpesta pora. Dan tatkala duka, dia mengeluh kepada manusia. Ada yang tatkala sukses, dia lupa dengan Sang Pencipta. Dan ada yang tatkala gagal, dia malah mencari kambing hitam. Mengatakan takdir Allah itu kejam, padahal ana sudah berusaha. Segala macam ucapan yang tidak benar keluar dari lisannya. Tatkala sukses, dia merasa itu karena usaha dia, karena kerja keras dia, karena kecerdasan dia. Di mana Sang Pencipta? Dia lupa. Berbeda dengan orang yang beriman. Nggak ada musim semi buat dia. Nggak ada musim gugur buat dia. Semua musim adalah musim semi buat dia. Musim kebaikan buat dia. Buat dia, dia mau di atas atau di bawah, sama saja. Mereka memiliki keimanan yang dengannya yang sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, yang pahit menjadi manis. Mungkinkah bisa seperti itu? Iya jemaah. Pernah lihat orang sakit dikasih makanan yang paling enak, hambar di lisannya. Apakah masalahnya itu di makanan atau di dianya, di manusianya sebenarnya? Makanan itu enak. Cuma karena dia sedang sakit, semuanya jadi pahit. Tapi buat orang yang beriman, karena dia memiliki cara pandang yang berbeda. Dia memandang hidup ini hanya tempat persinggahan. Dia memandang ada waktu dia akan meninggalkan segala-galanya. Dan dia memandang gak lama dia di muka bumi ini. Dia yakin dengan firman Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zumar ayat 30, 31, coba dibuka. Nah, tafadhal. Apa masih mute, Ustaz? Oh. Siapa yang mau baca, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Ya, Usman baca, Man. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka mayyitun wa innahum
ميتون Nah, tafadhal. Lanjut ayat 31. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Artinya, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan mati dan mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhan. nah, mukmin tuh berjalan di muka bumi, tapi dia tahu ana mayit. Bicara COVID-19 yang membuat kacau banyak negeri, yang membuat pemerintah dan rakyat kebingungan. Buat seorang yang beriman, anak ini mayit. Anak ini mayit sebenarnya. Anak tinggal nunggu antrian. Nggak kena COVID, kena yang lainnya. Emangnya kematian itu baru karena COVID? Bandingkan yang mati karena COVID dengan yang mati karena penyakit lainnya setiap harinya, jemaah. Kau akan tahu bahwa kita divonis mati. Makanya buat dia, mau seneng-seneng gak lama kesenanganmu. Mau sedih gak lama. Engkau mau tertawa, berapa jam kau tertawa. Kau mau menangis, berapa lama kau menangis. Buat mukmin semuanya sementara. Maka Nabi SAW ketika berbincang tentang orang beriman, ya, yang tadi kita katakan dia selalu bersemi dalam semua kondisi, beliau mengatakan ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, menakjubkan, mengherankan. Dan urusan ini tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra. Gimana kalau dia susah? Gimana kalau dia kena musibah? Gimana kalau mukmin di PHK? Gimana kalau mukmin jatuh dari motornya? Bagaimana seorang mukmin mendengar kematian putranya? Apa yang akan terjadi sama dia? Sabar. Dia bersabar. Dan itu lebih baik buat dia, kesabaran itu. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan sikap yang seperti ini, yang selalu bersemi dalam semua kondisi, itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Kenapa? Mukmin ini diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Mukmin yang benar, jemaah. Diajarin apa Nabi SAW? Nabi itu kalau lagi dapat nikmat, apa kata beliau? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Dengan nikmatnya, dia yakin dengan hatinya, dia ucapkan dengan lisannya bahwa ini semua bisa terjadi karena Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sukses, ketika dia selamat dari sebuah petaka, ketika dia dapat keuntungan, ketika Allah memintakan rezeki buat dia, Allah memberikan kesehatan kepada dia, kata dia bini'matihi, karena nikmat Allah, bukan karena siapa-siapa, karena nikmat Allah Azza wa Jalla. Terus mukmin kalau kena musibah tetap dia bersemi. Nabi SAW kalau lagi susah, beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh dalam semua kondisi.
Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari atau Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sabda Nabi ini jemaah. Beliau mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka, melarat, sengsara orang yang menghambakan diri kepada dinar. Ambisi dia hanya uang, ambisi dia hanya jabatan, ambisi dia emas, perak, mungkin rupiah, dolar, yuan. Apa yang dalam benak dia itu adalah uang dan uang. Ada lagi yang jadi abdul khamisah wa abdul khamilah. Jadi budaknya mode, sibuk dengan pakaian, sibuk dengan penampilan. Yang ada dalam benak dia lifestyle. Dia hanya ingin berpenampilan yang indah. Dia kejar semua itu. Yang ada dalam benak dia adalah model yang baru, model yang baru. Terus itu aja yang dalam benak dia. Ada yang seperti itu. In u'tiya radhi. Ini orang kalau dikasih yang dia inginkan, ridha, oh senang dia, dapat nikmat. Wa in lam yu'ta sakhir. Tapi kalau nggak dikasih, dia marah, dia murka. Beda sama mukmin. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih tetap alhamdulillah. Karena dia bukan budaknya harta, bukan budaknya uang. Dia diterima kerja alhamdulillah, di PHK ya alhamdulillah. Tetap segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Ta'isa wa takas. Orang yang kayak gini nih, yang kalau dikasih senang, kalau dikasih bersemi, kalau nggak dikasih berguguran, Nabi mendoakan keburukan buat dia. Ta'isa wa takas wa idza syika falan taqash. Semoga dia celaka, semoga dia tersungkur, semoga kalau dia kemasukan duri nggak bisa dikeluarin durinya itu. Supaya dia tahu diri. Itu budaknya Allah. Kenapa kemudian menghambakan diri kepada harta? Ada yang menghambakan diri kepada jabatan. Yang ada dalam benak dia adalah jabatan. Makanya biasanya jamaah setelah pilkada itu banyak yang stres. Calon-calon bupati yang nggak jadi stres. Karena dia terlalu berambisi. Kalau dikasih bereforia, kalau dikasih stres, bahkan putus asa, sebagian bunuh diri. Mukmin nggak kayak gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, tuba li abdin akhidin bi anani farasihi fi sabilillah. Sebuah kebaikan, surga buat seorang hamba yang dalam riwayat disebutkan yang dia mengambil tali kendali kudanya. Ini hamba sedang berjihad, dia pegang tali kendala kudanya. Ash'as ra'suhu mughabbaratun qadamah. Rambutnya penuh dengan debu, kakinya ya sama penuh dengan debu. Dia tidak punya waktu untuk menyisir rambutnya, untuk sibuk bersolek di depan cermin. Dia sedang mengemban sebuah amanah yang besar. Dia sibuk dengan tugasnya, sibuk dengan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka rambut dia yang tidak tersisir, telapak kaki dia yang penuh dengan debu, dia tidak peduli. In kana fil hirasah, kalau dia ditugaskan di bagian penjagaan, dia laksanakan tugasnya dengan baik.
Kalau dia diletakkan di betisnya pasukan, dalam penjagaan pasukan juga, ngurusin mereka, kadang-kala di bagian belakang, mau di bagian depan, dia itu tidak peduli dengan di mana dia diposisikan. Makanya mukmin tuh hari ini mau jadi kepala sekolah, berapa tahun lagi dia diturunkan jadi kepala sekolah, dia jadi guru biasa, buat dia nggak ada masalah. Aku nih ngabdi sama Allah, bukan ngabdi sama sekolahan. Dia mukmin, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia beriman bahwa sekolahan itu akan hancur lebur. Dia yakin bahwa jabatan dia akan dia tinggalkan. Kalau nggak diturunin, dia akan diturunin sama malaikat pencabut nyawa. Maka buat dia, nih mukmin, mau ditaruh bagian depan, bagian belakang, mau jadi ini, jadi tukang bersih-bersih, ahlan wa sahlan. Buat dia nggak ada masalah. Ana jadi tukang bersih-bersih, ana bersihkan, dia kerjakan dengan sempurna. Kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang ini ista'dan lam yu'dhan lahu. Dia itu orang model kayak gini tuh, kalau minta izin sama atasannya, sama bosnya nggak dikasih izin. Kalau dia mau nolong orang lain supaya diterima kerja di tempat itu umpamanya, atau mau nolong orang lain untuk perkara yang lainnya, nggak diterima pertolongan dia, syafaat dia nggak diterima. Tapi kalau dia bersumpah minta sama Allah SWT, Allah kabulkan. Ini orang dalam pandangan orang lain, orang rendahan, orang yang tidak bernilai. Karena kebanyakan manusia menilai orang lain itu dari penampilannya, dari hartanya, dari mobilnya, dari jabatannya, dari uangnya. Ini orang kalau minta izin sama atasannya nggak dikasih izin. Bos mau izin ini anak sakit, nggak usah lah, kerjaanmu belum selesai. Siap, nggak ada dia ngeluh. Izin mau pulang nggak dikasih, siap, engkau kerjakan itu. Siap, engkau bagian depan yang mati duluan kalau perang, siap. Nggak pernah dia menolak. Dia selalu siap. Dia dikasih kerjanya baik, tapi kalau minta izin malah nggak dikasih izin. Apakah dia sakit hati sama bosnya? Bos gimana, anak ini udah kerjanya baik, lebih baik dari yang lainnya, masa anda minta izin nggak dikasih? Mukmin nggak kayak gitu. Terus gimana? Ya dia nerima. Anak kerja sama Allah sebenarnya. Yang ngasih balasan anak itu bukan engkau. Subhanallah jamaah. Jamaah rahimakumullah. Itu orang yang beriman, yang selalu bersemi dalam semua kondisi. Pandemi ini akan pergi, akan berlalu, tapi kesedihan akan datang kembali. Duka akan terus datang. Kalau tidak pandemi, mungkin pribadi kita, karena memang Allah menciptakan dunia ini untuk menguji siapa di antara ana dan antum yang paling baik amalannya. Kita berada di arena ujian dan cobaan. Kemudian para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mithlul mu'min atau mathalul mu'min fahaddithuni ma hiya. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, sesungguhnya ada sebuah pohon yang daunnya itu nggak jatuh, dan seperti itu permisalan orang yang beriman, seperti itu permisalan orang Islam. Fahaddithuni ma hiya. Kata Nabi SAW, coba tebak pohon apa itu, kata Nabi SAW.
sahabat di majelis itu, ada yang ngomong pohon-pohon yang ada di padang pasir, pohon ini, pohon itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia masih kecil pada waktu itu. Dia berada di majelis Nabi SAW. Dia dalam pikiran dia kan disuruh nembak sama Nabi SAW. Dalam benak dia pohon itu adalah pohon kurma. Tapi aku malu karena pada orang-orang besar semua di situ. Karena mereka udah pas ngomong ini salah, ngomong itu bukan, kata Nabi SAW. Akhirnya mereka mengatakan, hadis nama ya Rasulullah, udah kita angkat tangan nih, nggak tahu pohon apa itu, wahai Nabi SAW. Qala hiyan nakhlah. Muslim itu seperti pohon kurma. Pohon kurma. Dulu, ya Allah jamaah ya, dulu kita itu nggak bisa tahu pohon kurma kayak apa. Sekarang antum tinggal ketik di Google. Coba kita lihat juga pohon kurma. Nah, nih kita lihat nih. Pohon kurma tuh kayak apa yang seorang muslim, seorang yang beriman itu disamakan sama pohon kurma. Pohonnya coba tampakkan pohonnya. Nah, supaya antum ngelihat, ya Allah kayak gini tuh pohon kurma yang dicontohkan sama Nabi SAW. Nah, coba kita lihat pohon kurma. Masya Allah jemaah. Kita lihat nih pohon kurma. Itu daunnya nggak jatuh, kata Nabi SAW. Nggak bisa jatuh daun. Harus ditarik baru jatuh dia. Makanya dipotongin tuh pohon kurma. Tapi seperti ini permisalan mukmin. Apa persamaan muslim ini dengan pohon kurma? Pohon kurma itu banyak sekali kebaikannya. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian naungannya itu tetap ada. Nggak ada pohon kurma berguguran daunnya. Ada musim gugur buat pohon kurma? Nggak ada. Dia selalu bersemi, ya kayak gitu dia udah. Sejak dia ditanam, tumbuh, ya kayak gitu dia. Terus dia tambah besar. Daunnya diapain? Dipotongin daunnya. Dan terus daunnya begitu rindang. Dan dari sejak dia berbuah, maka orang-orang akan dapat memanfaatkan pohon kurma itu sampai pohon kurma itu mati. Tetap ada manfaatnya. Dimana kalau sudah mati, gimana pohon kurma yang kering itu, Ustaz? Kan udah nggak ada manfaatnya, udah mau mati. Sampai mati pun tetap berguna. Orang muslim itu mati memberikan pelajaran kepada yang lainnya. Ya Allah, fulan yang selama ini menjadi lentera di kampungnya, akhlaknya mulia, kalau jalan selalu menebarkan salam, suka membantu orang lain, mati dia, tetap orang-orang mengambil manfaatnya untuk bisa dipraktekkan apa yang selama ini dia contohkan. Tuh pohon kurma udah mati, kayunya bisa dipakai, tengah-tengah pohonnya itu masih bisa dimakan, daunnya bisa dipakai untuk tikar, pelepahnya itu masih bisa dipakai buat anyaman, dihancurin, dibuat tali. Kemudian buahnya, engkau lempar sekuat apapun, dia akan menjatuhkan buah-buah. Sampai Nabi SAW mengatakan tentang buah kurma ini, baitun la tamra fihi jia'un ahluhu. Rumah yang gak ada buah kurma itu kelaparan tuh penduduknya. Penghuni rumah itu kelaparan. Kurma ini bisa bertahan, buahnya itu bertahan sampai setahun. Kau bisa menikmati.
Ketika ditaruh di sebuah tempat, bukan taruh di kulkas, ditaruh di wadah sampai ditemukan beberapa waktu yang lalu buah kurma yang umurnya 100 tahun. Buah kurma itu dipetik, kemudian dicuci, dimasukin ke kulit jemaah. Kemudian dijahit. Nggak ada yang masuk udara ke sana. Itu bisa awet sama. Ditemukan 100 tahun. Nabi benar-benar memberikan contoh yang sesuai dengan orang yang beriman. Bijinya, biji. Buat apa bijinya? Subhanallah. Buat makanan onta. Onta tuh suka sama bijinya kurma. Subhanallah. Jadi ini benar-benar buah yang atau pohon yang penuh dengan berkah. Segala yang ada di pohon ini, dari sejak akarnya, batangnya, bijinya, daunnya, semuanya bermanfaat. Kemudian, kenapa dipermisalkan dengan pohon? Pohon kurma ini, bijinya bisa ditanam dan dia mengeluarkan tunas. Mukmin itu berpikir selalu bagaimana bumi ini bisa terus berlanjut, memakmurkan bumi ini. Makanya orang yang beriman itu yang banyak kalau bikin anak. Yang banyak. Kemarin Singapura sudah bingung. Mereka di masa pandemi ini, mereka akan memberikan door prize, akan memberikan hadiah yang mau hamil dan punya anak. Sedangkan di Indonesia, alhamdulillah, dengan pandemi ini semakin banyak yang punya anak. Karena pada nggak pergi kerja, akhirnya suaminya ada kerjaan di rumah. Alhamdulillah, itu mukmin. Semua kondisi buat dia indah, jemaah.